Nah, kalau misalnya pajak, Teteh ada sedikit review yang semester kemarin yang muncul di UTS. Nggak tahu ya kalau sekarang muncul apa enggaknya. Cuma waktu semester 3 itu ini muncul semuanya. Dan semuanya itu semester 3 itu pajak itu dari nomor 1 sampai berapa ya, lupa nomornya banyak. 20 gitu. Itu teori semua. Nah, kalau hitungannya itu cuma 2. Nah, waktu pas semester 3 itu ditanyain pengertian pajak. Menurut para ahli, kalau nggak menurut undang-undang. Terus juga ditanyain si WP wajib pajak. Nah, ini nih yang ditanyain benar-benar ada di di UTS. WP orang pribadi, terus misalnya badan, terus juga NPWP ditanyain pengertiannya. Pokoknya kalau pajak itu soalnya itu singkat, jadi cuma kayak NPWP adalah, tapi kita tuh harus ngerinciin gitu, ngerinciin pengertiannya. Kalau Teteh waktu itu kayak gitu, pertanyaannya sebenarnya sih singkat, cuma NPWP adalah, tapi kita tuh harus ngasih pengertiannya panjang kayak gini. Nah, terus yang banyak juga selain WP itu ada surat-surat pajak. Nah, nih yang kayak gini nih. Kayak surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB nanti tuh bakal ada di UTS. Semoga aja sama gitu. SKPKB itu apa, terus SKPLB sampai si nihil, SKPN, SKPKPT juga ada. Terus waktu itu Pak Tio itu pernah ngasih tahu kalau misalnya Bapak tuh banyak ngambil soalnya itu di pajak.go.id. Nah, di situ katanya tuh waktu itu pernah bilang, ID katanya kata Bapak di situ tuh banyak komplit. Nah, Bapak tuh banyaknya ngambilnya tuh di situs pajak.go.id di situ. Nah, semoga aja itu bisa ngebantu kalian ya nanti. Kalau kalian materinya tentang apa yang pajak? Kalau di soal-soalnya mah masih PPh 24, 25. Tapi kalau waktu kalian sekarang mah ada ini ya, ada 25, 24. Nah, kalau waktu itu mah kebanyakannya tuh Teteh tuh PPh 21, komisi, sama 23. PBB kalau dulu ya. Yang diulangan yang ada di UTS itu cuma PPh 21, komisi aja cuma 2 itu. Kalau PPh 25, 24 mah nggak ada. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Aku nggak tahu sih teh kalau di materinya. Aku ngerjain soalnya doang. Udah buka materi. Yang banyaknya tuh PPh 21 ya. Ada satu. Sekarang langsung aja ya ke hitungannya. Nah, sebelum kehitungan, kalian udah pada tahu belum tarif pajak? Yang 0 sampai 50 juta berapa persen? 50 sampai 250 berapa persen, yang kayak gitu. Pajak apa tadi? Pajak bumi. Buat PPH, buat perhitungan PPH. Yang pasal 17 ayat 1. Soalnya untuk buat hitung PPH, kalian harus hafal 0 sampai 50 juta penghasilan, berarti 5%. Berarti di atas 50 sampai 250, 15%. Terus dari mulai 250 sampai 500 itu masuknya 30%. Nah, di atas 500 masuknya ke selanjutnya. Teteh boleh ulangi yang tadi. Teteh Yang ketik aja di Teteh. Teteh yang di UU nomor 36 atau UU nomor 17? Soalnya kalau misalnya kalian pasal 17 ayat 1. Yang pasal 17. Kayak gini, tarif pajak. Pokoknya ingatnya mah ininya aja. Kalau kesananya mah udah bisa.
Ini namanya tarif pajak. Ini tuh bakal kalian hitung di PPh 21. Segini nih. Pokoknya ingat-ingat tuh. Nah, terus yang kalian perlu ingat juga, tahu nggak yang kayak gini? Simbol kayak gini. K3, K2, atau K strip. Udah diajarin belum? Udah sampai 2016. Bentar. Kawin tanggungan 3 gitu tapi bukan. Kok kawin sih? Iya sih. Yep. K0, K1, K2, K3. Wajib pajak kawin. Jadi K3, K2, K1 ini masuknya ke tanggungan. Tanggungan si pekerjanya. Tadi kan K benar ya, kawin. Berarti ini statusnya kawin. 3 itu artinya anaknya punya 3 atau tanggungannya. Misalnya boleh anak, boleh orang tua, pokoknya 3 itu artinya tanggungan. Nah, kalau misalnya anaknya banyak, misalnya anaknya ada 13 nih, tetap aja yang dihitungnya itu cuma 3, karena maksimalnya itu tanggungannya itu cuma 3. Jadi maupun nanti di soalnya misalnya Tuan Hasan punya 20 anak, terus misalnya udah nikah, tetap aja tanggungannya itu yang dihitung 3, karena ini maksimal. Ini maksimal tanggungannya tuh cuma 3. Terus untuk nominalnya, Rp4.500.000 ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak. Jadi untuk status kawinnya 4.500.000. Untuk misalnya 3 anak tinggal 4.500.000 kali 3 aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi satu buat 4.500.000 itu buat satu tanggungan dan buat status kawinnya. Sampai sini paham nggak? Jadi nanti kalau ada soal anaknya punya 4 atau tanggungannya punya 4, kalian tetap nulisnya K3 ya, karena maksimalnya tuh emang 3 anak, si 3 tanggungan gitu. Terus nominalnya itu 4.500.000. Kenapa? Nggak jadi kan? Nah, kalau misalnya ini berapa? Misalnya kawin tapi nggak punya tanggungan ya, berarti 4.500.000 tetap. Terus misalnya kawin, terus punya 2 anak, tinggal dikaliin 3 aja. Rp13.500.000. Nah, kayak gitu. Pokoknya kalau ngitung PPh itu yang diingat ini. Terus kalau misalnya ada yang penghasilan istrinya digabung, gimana? Tadi teh apa? Kalau misalnya si istrinya punya penghasilan kan ya. Nah, itu berarti ngitungnya pisah. Menghitung penghasilan istri sama suami. Nah, kalau waktu UTS, si istrinya itu punya penghasilan, sedangkan suaminya tuh enggak. Jadi kita ngitungnya yang istrinya aja. Tapi kalau misalnya digabung, berarti si gajinya digabung. Gaji pokoknya nanti. Misalnya nih suami gaji pokoknya, kalau ini sih Teteh lupa lagi ya benar atau enggaknya, cuma waktu kata Bapak digabung si gajinya itu, misalnya suami 15 juta per bulan, tambah aja yang istri, kayak gitu. Tapi nanti si PTKP-nya mah tetap yang suami, PTKP-nya mah. Jadi ngitung gitu tuh, PTKP-nya ngambil yang PTKP tahun berapa? Yang baru, PTKP yang baru itu jumlahnya, PTKP. Aku adanya masih 16. WP pribadinya dulu ya. Pokoknya kalau misalnya tahun sekarang mah 54 juta ini masih dari dulu sampai sekarang. Masih Ya, masih 54. Yang pribadi 54, kawin 58.
Yang kawin 58.500 bukan teh? Atau yang 39? 4.500.000 kalau yang nikah. Status kawinnya. Oh, ya. Berarti 58.500 benar. Nah, kalau misalnya nanti ada biaya jabatan, kan suka ada nih ya pengurangannya biaya jabatan. Biasanya biaya jabatan 5% dari gaji pokok. Nah, kalau misalnya biaya jabatannya kita ngambilnya 5% dari gaji tahunan. Nanti nominalnya itu misalnya kayak gini contohnya. Gaji tahunannya itu 15 juta nih. Berarti kan 5% kali 15 juta. Kali 15 juta nih. Ini tuh yang tahunannya. Bukan yang per bulan. Ini tahunan. Rp750 kan ya. Berarti biaya jabatannya itu Rp750.000. Nah, ini yang bakal mengurangi si gaji pokoknya nanti. Tapi yang perlu kalian ingat, kalau biaya jabatan itu ada maksimalnya. Nah, biaya jabatan maksimal per bulan itu cuma 500.000. Kalau misalnya lebih dari 500.000, kalian tetap nulisnya 500.000. Tetap. Misalnya nanti pas dihitung jumlahnya itu 750.000 per bulan. Kalian tetap nulisnya 500.000. Sedangkan biaya jabatan per tahunnya itu 6 juta. Maksimal per tahun. Ini mah tinggal 6 juta aja bagi 12. 500 kan? Nah, ini yang harus kalian ingat, takutnya nanti kalian di UTS hasil biaya jabatan yang udah dikali 5%-nya itu ternyata 7 juta nih. Nah, kalian jangan nulis 7 juta, tapi nulisnya tetap 6 juta. Nah, kayak gini. Yang harus diingat tuh ini, tarif pajak, tanggungan maksimalnya berapa, WP pribadi, terus sama biaya jabatan yang per bulan sama per tahun. Ini yang harus kalian ingat. Pokoknya kalau udah hatam ini mah udah kesananya bakal gampang gitu, bakal lancar. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini dulu? Maaf mau koreksi. Yang tarif Ya. pajak 250 sampai 500 itu 25%, kalau di atas 500 baru 30%. Itu yang baru atau yang mana? Soalnya kalau di TT sampai 30%. Yang dapat dari materi bapaknya gitu. Kalau nggak salah. Yang UU 36 itu udah 25% itu sampai 500. Udah 25%. 500 sudah 30%. Oh ya, berarti beda ya. Soalnya kalau gitu TT 30 ininya sampai 500 tuh. Ini IPA dari Nah, udah buku lama sih. ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini ngerti nggak yang biaya jabatan? Yang maksimalnya 500 per bulan, kalau misalnya per tahun 6 juta. Itu tuh rumus ya. Kenapa? Itu yang pegawai tetap teh. Iya, pegawai tetap. Ini ketentuan dari perpajakannya kayak gini. Kalau misalnya per bulan pasti 500. Terus kalau misalnya per tahun pasti 6 juta. Teteh mau nanya, Ya. itu yang K2, kenapa 13.500.000, kenapa nggak 9 juta gitu? Soalnya kan maksudnya anak tuh kan 4.500.000, berarti kan kalau misalkan Ya. 2 anak jadi 9 juta gitu. Kan ini status kawinnya. Status kawinnya kan 4.500.000. Jadi itu dihitungnya tuh 3, 2 itu yang ini, tambah 1 status kawin, jadi 13.500.000. Jadi ini tuh 4.500.000 dikali 3.
Oh, itu Tapi kalau berarti, ya, kenapa? berarti itu tuh yang 2 anak itunya status kawin. 13 itu. Iya. Tapi kalau misalnya kalian enaknya pengen dipisah nih, kan suka ada yang kayak gini nih ya. Perhitungannya tuh kayak gini misalnya. Status kawin. 4.500.000 misalnya. Terus bawahnya misalnya 2 anak atau 2 tanggungan. Nah, ini baru kalian bisa ngetik 9 juta, bisa nulis 9 juta. Kalau misalnya pengen dipisah kayak gini, tapi kalau Teteh karena enaknya kayak gini ya, misalnya K3, K2, K-, K1. Nah, jadi Teteh langsung disekaligusin aja, tapi kalau misalnya kalian bingung, kayak giniin bisa, misalnya status kawin 4.500.000, 2 tanggungan 9 juta kan hasilnya mah sama-sama aja, 13.500.000. Tapi Teh, kalau misalkan status kawin kayak gitu, nggak pakai wajib, harusnya kan pakai wajib pribadi juga atau enggak? Ya pakai yang ini. Pakai yang, jadi ini masuknya ke PTKP. Oke. Nah, ini tuh namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Sampai sini. Yang masuk ke tanggungan itu anak Kalau ini biaya kandung jabatan doang atau gimana teh? Kalau ke tanggungan mah ada ketentuannya, itu mah gimana? Tanggungan mah bisa anak, bisa pokoknya yang ditanggung si pekerja. Biasanya itu mah kalau misalnya di soal pasti langsung kayak gini, K3, K2. Jadi yang ditanggung si pekerjanya, tanggungan pekerjanya itu. Jumlah tanggungan yang di rumah misalnya ada berapa, misalnya ada 5, tetap aja yang dihitungnya 3. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Udah. Nah, ini kan untuk biaya jabatan pengurangan ya. Nanti kalau misalnya ada di soal biaya jabatan, kalian harus ingat itu namanya mengurangi. Tapi kalau yang namanya premi asuransi, ini misalnya ada ya di soal. Misalnya si pekerja dapat premi asuransi. Nah, kalau ini itu menambah. Misalnya nanti di soal ada premi asuransi yang ditanggung perusahaan untuk pekerja, ini berarti nambah. Terus tunjangan jabatan, itu juga nambah. Tunjangan jabatan. Ini juga menambah. Kalau pengurangan itu cuma biaya jabatan sama iuran. Segala iuran yang ditanggung itu pasti mengurangi. Mengurangi biaya jabatan sama iuran. Kalau misalnya premi sama tunjangan itu pasti nambah si gaji pokoknya. Sampai sini udah paham belum? Udah. Jadi langsung hitungan aja ya. Ini Kak, Teteh buat soalnya yang dari Bapak waktu semester 3. PT Bumi Maju mempunyai 2 karyawan tetap. Nah, ini data rinciannya Budi Santoso, penghasilan 14.750 per bulan. Ini per bulan ya, harus diingat ini per bulan. Karena nanti bakal beda hitungannya. Terus iuran pensiun 100.000 per bulan juga. Nah, terus dia juga punya tanggungan status kawin dan juga tanggungannya ada 2. Jadi kita hitung di sini. Ini Budi Santoso. Penghasilannya tadi kan
14.750 ya. Nah, ini tuh per bulan. Biasanya kalau teteh penghasilannya itu langsung dikali 12. Tapi kalau misalnya kalian pengen dikali 12-nya nanti di akhir setelah udah ada biaya jabatan itu juga boleh. Tapi kalau teteh biasanya di awal. Jadi teteh mah biasanya di sini gaji per tahun. Langsung dikali nih si 14.750 dikali 12 sama dengan 177. Nah, biasanya diginiin kalau teteh ini per bulannya, ini per tahunnya. Nah, kayak gini. Terus kan tadi ada pengurangan. Pengurangannya kan biaya jabatan ya, pasti itu 5% sama iuran pensiun. Jadi tinggal 5% dikali, nah ini dikalinya itu karena teteh udah 1 tahun, dikalinya yang 177 juta. Tapi kalau kalian pengen per bulan dulu nih, nah berarti nanti kalian yang dikalinya itu 14.750. Nah, karena teteh ngambilnya yang 1 tahun, jadi dikali 177 juta. Kan tadi kita ingat ya, kalau misalnya biaya jabatan per tahun itu maksimalnya 6 juta, sedangkan per bulan 500.000. Jadi walaupun ini nanti dikali 5% hasilnya 8.850, kalian harus tetap ngisi 6 juta, karena itu udah ketentuan maksimal. Teteh mau tanya. Ya, kenapa? Berarti kalau ngitung yang soal itu tadi, pasti dikalikan 5% atau tetap tergantung pada brutonya? Tergantung pada penghasilannya? Yang ini biaya jabatannya. Tetap 5%? Kalau biaya jabatan tetap 5%. Kalau biaya jabatan itu tetap 5%, tapi kalau misalnya ini tarif yang tadi teteh kasih di bawah, ini beda lagi. Ini namanya tarif pajak PPh 21 kalau ini. Nah, kalau misalnya biaya jabatan pasti 5%. Terus kan ada iuran pensiun. Gimana? Ada yang masih gak paham nggak? Kita. Lanjut aja ya. Terus kan di sini ada iuran pensiun nih, 100.000 per bulan. Tinggal dikali 12. Kenapa dikali 12? Karena teteh tadi ngambilnya yang gaji per tahunnya itu 177 juta. Kalau misalnya kalian pengen ngambil yang per bulan, kalian tinggal tulis aja di sini ya 100.000. Tapi karena teteh ngambilnya yang 1 tahun, jadi 100.000 dikali 12. Nah, kayak gitu. Jadi harus sesuaiin antara gajinya mau per bulan atau per tahun. Nah, ini kan jadi 7.200.000. Nah, udah dikurangin itu namanya penghasilan neto per tahun. Sama dengan 169.800.000. Nah, kayak gini, ini namanya penghasilan neto setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Tapi kalau misalnya tadi nih kalian tuh pengennya
dikali 12-nya itu di akhir boleh. Nah, nanti berarti di sininya tuh dicoret ya, misalnya ini. Nah, berarti nanti biaya jabatannya dikalinya yang 14.750. Begitupun dengan iuran pensiun. Kita ngambilnya bukan 1.200.000, tapi 100.000. Nanti di akhir, baru deh dikali 12. Itu kalau misalnya kalian ngambil gaji per tahunnya di akhir, di penghasilan neto. Tapi nanti hasilnya tetap aja sama-sama aja. Kita langsung ke PTKP. Nah, PTKP-nya kan ini ya, tanggungan, kawin, dan K2. Berarti nanti di sininya langsung aja. Pertama pasti WP pribadi dulu. WP pribadi kan udah ada ketentuannya 54 juta. Terus tanggungannya K2. Berarti tadi K2 itu 4.500.000 dikali 3 hasilnya 13.500. Nah, ini berarti dikurangi jadi 67.500. Hasilnya jadi 102.300. Nah, ini namanya PKP per tahun. Karena kan udah dikurangi ya, si penghasilan tidak kena pajaknya itu sebesar 67.500. Jadi yang dikenakan pajak hanya 102.300.000. Sampai sini udah paham? Paham, Teh. Lanjut aja ya. Nah, sekarang kalian tinggal hitung PPh terutangnya. PPh terutang ini sesuai dengan tarif pajak yang tadi. Nah, ini baru deh yang tadi yang dijelasin di awal. Yang ini nih. Nah, yang 0 sampai 50 juta 5%, lalu 50 sampai 250 juta 15%. Tapi kita nggak bisa langsung ngambil si 102.300. Kita ngambil dari persenan yang awal. Tadi kan 5% itu sampai 50 juta. Jadi kita ngambilnya 5% dikali 50 juta. Kenapa dikali 50 juta? Karena tadi 5% itu maksimalnya 50 juta. Dan si 102 juta ini masih bisa diambil 50 juta. Jadi kita ngambil 50 juta. Iya nih, kayak kenapa? Ini hasilnya 2.500.000. Nah, sisanya baru 15%. Nominalnya itu dari 102 juta dikurang 50 juta. Gitu. Kan sisanya 52.300. Nah, 15% dikali 5.230 ini sama dengan 7.845. Terus ini ditambah. Nah, ini PPh terutang 10.345-nya yang per tahun. Ini per tahun. Terus misalnya ditanyain juga nih yang per bulannya, tinggal dibagi 12 aja.
tinggal dibagi 12. Sama dengan 10, sama dengan 862.083,33. Nah, kayak gini. Jadi ini PPH terutang 21 yang per tahunnya, ini yang per bulannya. Nah, sampai sini ada yang pengen ditanyain nggak? Dari awal sampai kita menghitung PPH. Teh mau nanya, Ya, kalau yang 5.230 itu dari mana ya, Teh? ini Iya. kan tadi Teteh jelasinnya dari sini ya. Tadi itu kan kita udah jelasin nih, tarif PPH itu 0 sampai 50 juta kan 5% ya. Nah, sedangkan ini si PKP-nya itu nominalnya 102.300.000. Berarti kan ini udah masuknya mah ke 15%. Kalau misalnya kita logikanya gitu, pasti ini mah masuknya 15% kan ya, karena lebih dari 50 juta. Tapi karena di pajak itu nggak boleh langsung dikali 15%, kita harus ngambil dulu 50 jutanya dari si 102.300. Nah, 5% kali 50 juta dari 102.300 itu 2.500 kan ya. 5% kali 50 juta kan 2.500. Nah, 52.300-nya itu dari 102.300 dikurang 50 juta. Sisanya gitu. Sisa dari 102.300 dikurang 50 juta itu sama dengan 52.300. Jadi per tahap. Jadi kalau misalnya pengen dapetin PPH 21 itu harus bertahap, dikali 5% dulu yang 50 jutanya. Tapi kalau misalnya nih di sininya itu kalian hasilnya itu 50 juta pas. Nah, misalnya hasilnya tuh kalian 50 juta pas nih. Berarti kalian ininya nggak usah. Si 15%-nya langsung aja ke 5% kali 50 juta. Nah, kayak gitu. Tapi karena hasilnya 102.300, kita harus ngambil dulu 50 jutanya buat dikali 15%. Nanti sisanya baru dikali 15% lagi. Kalau misalnya masih ada sisa nih, tinggal dikali lagi yang 25%. Jadi sampai si PKP-nya itu habis. Sampai berjumlah 0. Sampai sini ada yang belum paham? Makasih, Teh. Ya, sama-sama. Teteh mau nanya. Ya. Kalau itu teh yang biaya jabatan tuh emang harus dihitung biaya jabatannya atau gimana Teh? Soalnya kan di soalnya tuh nggak kayak apa ya, kayak nggak ada faktor Nggak ada biaya jabatan gitu loh. Iya. Kalau biaya jabatan harus dihitung. Jadi memang dijadikan pengurangan 5%. Oh, ya ngerti. Makasih Teh. Ya. Nah, kalau iuran pensiun itu nggak wajib ya. Itu mah gimana soal iuran pensiun mah. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Teh punten mau nanya Teh. Ya. Itu Teh yang penghasilan neto per tahun itu hasilnya segitu, minta diulangi Teh gimana, dapat dari mana ya itu? Yang ini? Yang 169? Iya Teh. Ini tuh dari 177 juta dikurangi 7.200.000. Ini yang neto itu dari 177 juta yang ini yang per tahun dikurangi 7.200.000. Jadi segini. Oh iya Teh, terima kasih Teh. Ya, tapi kalau misalnya kalian bingung nih, si gaji per tahunnya pengennya di akhir bisa dihapus dulu ya misalnya. Misalnya kalian pengen gaji per tahunnya di akhir. Berarti kalian ngambilnya ini ya. Gaji per bulan 14.750. Nah, berarti ini tuh kalian jangan dikali 177 juta, tapi dikali 14.750. Nah, kayak gini. Berarti hasilnya pun
Hasilnya kan 7.375.000 nih, tapi karena tadi per bulannya itu maksimal 500.000, jadi tetap jangan 737, tapi tetap 500.000. Nah, kayak gini. Iuran pensiunnya pun karena kita hitungnya dari gaji per bulan, jangan dikali 12. Tetap jadinya 100.000. Berarti hasil di sininya pun bukan 7.200.000, tapi 600.000. Berarti ininya berarti ininya pun enggak per tahun tapi per bulan. Nah, berarti nanti penghasilan neto per bulannya itu 14.150. Terus karena PTKP itu per tahun, kalian tinggal dikaliin aja. Misalnya nih pengen dikali per tahunnya pengen di akhir Nah, tinggal dikali aja 14.150 dikali 12. Hasilnya juga sama kayak tadi. Nah, kayak gini hasilnya pun sama. Kayak tadi kan sama ya 169.800 kalau misalnya dikalinya di akhir. Tapi kalau dikalinya di awal berarti ininya pun harus dikali 12. Iuran pensiunnya kali 12. Ya jabatannya juga sama dikali 12. Sampai sini paham? Paham, Teh. Berarti udah paham ya kalau misalnya PPh 21. Nah, kalau misalnya ada tunjangan sama premi asuransi, berarti nanti di sininya nih, di gaji per bulannya tinggal ditambah tunjangan ya, kalau misalnya ada tunjangan. Kalau misalnya ada tunjangan sama premi asuransi, tinggal ditambah berapa. Nanti hasilnya pun gaji pokoknya tuh bukan segini, tapi setelah ditambah tunjangan sama premi asuransi. Bedanya di situ. Perhitungannya mah kesananya sama aja, cuma kalau misalnya ada tunjangan sama premi asuransi, itu pasti bakal menambah si gaji pokoknya. Tapi karena ini nggak ada, jadi hanya gaji pokoknya saja yang bakal dikalikan biaya jabatan. Berarti kalau PPh 21 ngitungnya udah paham ya? Kalau ada yang belum dipahami, tanyain aja biar langsung di Zoom dijawabnya. Kalau misalnya udah pada paham, kita hitung yang komisi sama yang hariannya. Langsung hitung komisinya aja ya. Nah, kalau komisi ini lebih mudah daripada si PPh. Karena kan kalau PPh banyak ya, harus hitung PTKP, harus hitung biaya jabatan. Nah, kalau komisi, rumusnya tuh cuma kayak gini. Tarif PPh dikali 50% penghasilan bruto dikurang PTKP per bulan. Nah, ini rumus komisi. Jadi tarif PPh-nya yang tadi yang 5% itu, 5%, 15%, yang kayak gitu, dikali 50% dari penghasilan brutonya. Nah, lalu dikurangi PTKP per bulan. Kan kalau misalnya per tahun itu 54 juta, per bulannya kan 4.500.000, nanti tinggal dikurangi si 4.500.000-nya. Contohnya kayak gini. Tadi kan penghasilannya itu hanya 10 juta ya per bulan. Berarti kita ngambilnya 15%. 5%.
Berarti kita ngambilnya 5%. Karena penghasilannya tadi kan di sininya cuma 10 juta per bulan. Dikali 50% itu udah dari sananya ya. Nah, penghasilan brutonya kan tadi 10 juta. Terus kan tadi dia di sininya statusnya itu tidak kawin. Yang ini tidak kawin. Berarti cuma WP pribadinya aja. Nah, WP pribadinya itu kan 54 juta itu per tahun ya. Kalau dibagi 12 kan 4.500.000. Berarti dikurang 4.500.000. Nah, ini hasilnya kan berarti 50% kali 10 juta kurang 4.500.000 kan hasilnya 500.000 nih. Berarti tinggal 5% dikali 500.000. Berarti 5% kali 500 sama dengan 25.000. Nah, kalau misalnya komisi itu cuma kayak gini. Hitungannya tuh. Jadi lebih simpel kalau komisi. Pokoknya yang diingatnya itu ini rumusnya. Tarif PPh dikali 50% dikali penghasilan bruto, terus nanti dikurangi PTKP-nya. Karena tadi kan statusnya tidak kawin nih, berarti kan 54 juta WP pribadinya. Tinggal dibagi 12 aja karena per bulan, jadi 4.500.000. Nah, itu kalau komisi. Sampai sini paham nggak? Antara PPh 21 sama komisi. Mau nanya, Ya, kan itu membuat yang status tidak kawin ya, yang pagi ya. misalkan contohnya itu yang statusnya kawin, berarti Tinggal ditambah aja. Kan kalau misalnya kawin nih tapi nggak punya anak, berarti kan 54 juta kan ya. Yang WP pribadinya dulu nih, dibagi 12 kan tetap ya 4.500.000. Nah, berarti sedangkan yang kawinnya itu, misalnya, kawin itu kan status kawinnya 4.500.000. Nah, tinggal dibagi aja 12. Berapa? Nah, berarti di sininya bukan 4.500.000. Tapi 4.500.000 ditambah 375. 4.875 berarti di sininya. Jadi si PTKP-nya itu per bulan. Tadi kan kalau misalnya kawin sama punya tanggungan nih 4.500.000 ya per anaknya, per tanggungannya. Itu per tahun 4.500.000 itu. Sedangkan ditanyainnya per bulan, jadi tinggal dibagi 12. 375 kan? Nah, tinggal ditambah aja 4.500.000 tambah 375 sama dengan 4.875. berarti itu tuh yang 4.875 tuh satu anak 1 tahun teh. Berarti ini tuh dari WP pribadi sama kawin. Tapi nggak punya anak. Kan kalau misalnya punya anak, berarti dijabarin aja ya. WP pribadi itu kan 54 juta. Nah, ini tuh 1 tahun ya 54 juta itu. Sedangkan kita dimintanya per bulan kan ya, karena komisi itu per bulan. Tinggal dibagi aja nih si 54 jutanya bagi 12. Nah, 54 juta bagi 12 itu 4.500.000. Nah, lalu misalnya kawin nih ya, si
pekerja itu kawin tapi nggak punya anak. Tadi kan kalau misalnya status kawin itu 4.500.000 ya per tahun. Sedangkan ini per bulan, tinggal dibagi aja 12. Nah, kayak gitu. Ya, teh, nuhun. Pokoknya kalau misalnya komisi itu pasti per bulan. Jadi kalian ingatnya itu WP pribadi per bulannya 4.500.000, terus kalau tanggungan per bulannya 375.000. Nah, kayak gini. Ini untuk komisi. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Udah paham ya kalau untuk komisi sama PPh 21? Berarti sekarang kita lanjut ke PPh 21 harian. Kalau tadi kan kita hitungnya itu per tahun sama per bulan. Biasanya suka ditanya juga nih PPh 21 harian, untuk si upahnya itu harian juga. Kita hitungnya sama aja kayak PPh 21, cuma kalau harian itu semuanya pun per hari, bukan per bulan atau per tahun. Tadi kan penghasilan per harinya itu 200.000. Terus dia nggak kawin statusnya. Dan dia juga nggak punya NPWP. Nggak punya NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Berarti hitungnya itu kayak gini. Ini 200.000-nya per hari ya. Perhitungannya itu langsung aja penghasilan dikurang PTKP-nya juga sama per hari. Kalau tadi komisi per bulan, kalau upah harian itu kan per hari. Karena dia tidak kawin, jadi tinggal dibagi aja. Tadi kan 54 juta bagi 12, 4.500.000 nih. Nah, sedangkan PTKP per hari itu berarti 54 juta dibagi 12 sama dengan 150.000. Berarti ini penghasilannya itu kan 200.000 nih. Tinggal dikurang PTKP per harinya itu 150. Nah, berarti sama dengan 50.000 PKP-nya itu. Tapi karena dia nggak punya NPWP, berarti bakal ada presentase 120% kalau yang bagi tidak memiliki NPWP. Tapi kalau yang punya NPWP, nggak usah dikali 120%. Nah, karena dia nggak punya NPWP, berarti tarif pajaknya kan 5%. Kenapa nih 5%? Karena kan 0 sampai 50 juta ini 5%. Nah, sedangkan ini cuma 50.000, berarti masuknya ke 5%. Kali 50.000. Kali 120% dulu, karena dia nggak punya NPWP. Baru dikali 50.000. Hasilnya sama dengan 3.000 PPh-nya itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak?
Kalau misalnya nanti dianya punya NPWP, berarti nggak usah dikali 120%, langsung aja 5% kali 50.000. Kalau misalnya dianya punya NPWP. Tapi karena dianya nggak punya, jadi kita harus kayak dikasih denda lagi. Kita kasih 120%. Sampai sini paham? Paham. Teh, Ya, yang 120% itu emang udah ketentuannya. ya. Yang tidak memiliki NPWP itu ketentuannya presentasenya 120%. Udah dari sananya? Oh iya, makasih Teh. Ya. Kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyain, berarti bimbelnya udah beres ya? Karena kan PPH udah dihitung, terus udah pada paham juga tadi katanya. Terus rekonsiliasi juga udah. Terus pembahasan dasar tarif pajak sampai tanggungan juga udah dibahas. Pokoknya yang harus kalian ingat, misalnya nanti UTS ya, karena UTS bentar lagi. Yang harus kalian ingat, kalau PPH 21 itu pasti bakal muncul kalau misalnya di pajak. Nah, yang harus kalian ingat itu ini, tarif PPH-nya berapa, terus biaya jabatannya per bulan maksimalnya berapa, per tahunnya berapa, karena kalau misalnya per bulannya aja kalian udah salah, pasti di akhirnya pun salah. Lalu juga tanggungannya harus kalian ingat, dan kalau untuk teori yang tadi Teteh kasih tahu kalian, Bapak itu waktu itu banyaknya tuh ngasih tentang pengertian-pengertian surat-surat pajak, kayak SKP, kayak gitu. NPWP apa artinya, WP pribadi atau badan apa artinya. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, tapi misalnya nggak mau di Zoom ini juga boleh ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain gitu. Terkait mata kuliah yang di semester 3 boleh, nanti tanyain aja ke Teteh. Insya Allah Teteh bisa bantu. Tapi kalau misalnya untuk pembahasan di Bimbel mungkin cukup sampai sini aja. Semoga aja di UTS PPH 21 komisi itu bisa kalian pahami ya. Amin. Pokoknya kalau nggak salah itu Bapak itu pajak itu ngambil situs pajak.go.id. Jadi kayak pengertiannya aja. Kalau mau teori-teorinya bisa juga di Undang-Undang Perpajakan, itu juga komplit dari awal pengertian wajib pajak terus sampai kayak pemungutan, asas pemungutannya itu juga ada. Jadi kalian bisa cari aja nanti.